Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang, Sobat KSP Principium. Selamat datang di program baru kami, yakni KSP Talk. KSP Talk merupakan sebuah podcast yang menjadi wadah untuk membicarakan isu-isu terkini dari sudut pandang pembelajar hukum. Nah, oleh karena itu kita sudah bersama Mas Aldi, seorang pembelajar hukum juga. Jadi apa kabar Mas Aldi? Alhamdulillah baik, luar biasa Din. Baik ya Mas ya. Nah teman-teman, sebelum kita lanjut ngobrol-ngobrol nih ya, saya mau kenalin Mas Aldi dulu nih. Jadi Mas Aldi ini merupakan anggota luar biasa KSP Principium ya Mas ya. Dan selain itu, gak cuma anggota luar biasa aja, Mas Aldi juga merupakan seorang mahasiswa berprestasi 1 FONS tahun 2022 gitu. Luar biasa banget ya Mas ya. Dan itu Mas Aldi juga merupakan, bisa dibilang aktivis ya Mas ya, karena terus menyuarakan isu-isu terkini. Bisa dicek nanti di sosial medianya teman-teman gitu. Oke Mas Aldi, sebelum kita ngobrol-ngobrol nih ya Mas ya, pastinya ketika kita ngobrol-ngobrol kita melihat dong ya Mas, isu-isu terkini ini terkait apa aja gitu ya Mas ya. Sebenarnya akhir-akhir ini yang lagi nge-in banget kan tentang debat cawapres gitu ya Mas ya, dengan Capres lagi nih. dengan berbagai macam dinamikanya, kemudian ya ada beberapa argumen-argumen yang terus jadi perdebatkan sampai sekarang ya Mas ya. Nah, tapi sebenarnya selain isu debat capres-cawapres ini, yang juga masih nge-in sampai sekarang adalah ya banyak sih ya Mas ya, kasus-kasus hukum yang terjadi itu selalu banyak, tentang pencemaran lingkungan lah, tentang kecelakaan kerja, itu pasti masih menjadi bahasan dan masih menjadi diskursus sampai sekarang. Nah, sebenarnya kalau tentang tadi ya Mas, debat capres-cawapres, kemudian tentang isu-isu pencemaran lingkungan ataupun isu-isu tentang kecelakaan kerja atau proyek-proyek pemerintah yang sampai sekarang masih diperdebatkan, IKN yang masih terus diulas sampai sekarang juga. Ada satu benang merah nih yang sebenarnya teman-teman bagian kajian ini juga melihat ya Mas ya, yakni bagian tentang kepentingan umum. Nah, seperti kita tahu bahwa kepentingan umum ya teman-teman ini sering menjadi landasan pembangunan suatu proyek atau penyelenggaraan suatu proyek strategis nasional gitu. Sebenarnya tujuannya memang baik ya teman-teman, tentu saja proyek-proyek ini diharapkan bisa menumbuhkan perekonomian Indonesia dan juga memberikan kesejahteraan pada masyarakat. Tapi ini Mas, kalau dari Mas Aldi, sebenarnya apa sih yang terpikirkan kalau misalnya kita berbicara tentang kepentingan umum nih Mas? Oke, kepentingan umum. Iya. Tadi kan Dina juga udah, sebenarnya menarik ya kalau kita berbicara soal kepentingan umum, apalagi juga tadi dikaitkan dengan debat capres, debat cawapres ya kan. Iya, betul. Dan tentunya pasti kan anak-anak hukum, pembelajar hukum memperhatikan hal-hal yang ada yang disampaikan oleh capres maupun cawapres di debatnya. Apalagi kalau di debat pertama tuh debat capres kan soal hukum dan HAM. Betul. Yang kedua adalah persoalan investasi ya kan, ekonomi gitu. Betul. Nah, kemudian kalau kita jeli memperhatikan sebenarnya apakah ada korelasi antara hukum dengan ekonomi? Ya, kalau kita kembali kepada persoalan ekonomi dan hukum ya tentu sangat erat sekali kan. Apalagi kata Prof. Sajib Toraharjo ya, ini salah satu pegawai hukum yang menyampaikan hukum progresif ya. Itu kan hukum itu untuk manusia dan hukum itu tidak bisa berdiri sendiri, harus dikaitkan dengan sub-sub ilmu yang lain kan gitu kan. Artinya kalau kita berbicara soal kepentingan umum ini sebenarnya menarik ya. Apa sih yang terbayang ya bagi seorang pembelajar hukum ketika mendengar kepentingan umum, ya kan? Nah, mungkin banyak nih dari teman-teman sekalian yang ketika ditanya kepentingan umum menurut kalian itu gimana, pasti kalian akan mengingat langsung tentang Undang-Undang Pokok Agraria, ya kan? Iya, khas banget anak hukum ya Mas ya. Ya kan? Iya, betul. Itu di Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 gitu. Sebenarnya kepentingan umum ini bagaimana? Ini kan kemudian dikaitkan dengan proyek-proyek strategi nasional gitu ya. Dan itulah yang kita harus pahami bahwa dua hal ini memang saling berkaitan gitu. Ya kalau ditanya itu ya seingatnya Undang-Undang Pokok Agraria sama proyek strategi nasional ya kan. Ya, itu yang paling gampang ya Mas ya diingat kalau misalnya ngomong kepentingan umum gitu. Nah, tadi Mas Aldi juga mention tentang proyek strategis nasional ya Mas ya. Sebenarnya akhir-akhir ini tuh banyak banget ya Mas, kalau aku lihat juga di sosial media tentang apa ya istilahnya, review atau kayak POV dari masyarakat, POV dari pejabat gitu ya Mas, ketika ngomongin proyek strategis nasional. Di X nih, di Twitter ya. Oh bener dong Mas, tuh paling update, Oh, iya kan? paling banyak argumen-argumen yang
menarik, ada yang random juga ada sih, Mas. Yang random banyak, Betul. tapi yang bermutu juga banyak juga kan. Bener, apalagi kemarin kan ngomongin tentang IKN ya Mas tuh. Ya. Dulu udah kayaknya udah redup, tapi sekarang isunya naik lagi tentang proyek strategis nasional, dan banyak ya Mas pro kontra. Kemarin aku habis lihat juga dia ngomongin itu, bahkan ahli tata kota ya Mas kalau nggak salah itu juga ngomongin tentang kenapa IKN harus dibangun, tapi di satu sisi banyak juga yang nggak setuju gitu Mas, karena berbagai macam dampak yang diakibatkan. Nah, kalau menurut Mas Aldi ini gimana sih Mas, menurut Mas Aldi akhir-akhir ini ya keberjalanan proyek strategis nasional demi kepentingan umum ini, apakah emang ini harus dilaksanakan, atau kayaknya ada hal yang harus di-notes deh ketika melaksanakan proyek-proyek ini gitu, gimana Mas? Oke, ya kembali lagi tadi ya juga dimensi sama Dina. Kalau kita berbicara kenapa sih akhir-akhir ini IKN booming lagi gitu betul. kan? Kalau sebenarnya kan udah ada undang-undangnya juga, artinya pemerintah bersama DPR udah sepakat nih gitu kan soal IKN. Tetapi kenapa kok booming lagi? Apa yang dipermasalahkan? Ya itu kan tentunya kembali lagi ya dengan suasana politik yang ya, Mas. demikian Betul. gitu kan. Ya ini kan menjadi sebuah bahasan yang sangat kompleks gitu, apalagi visi misi capres cawapres, gagasan, pendapat ini kan masing-masing berbeda. Ya kalau kita ditanya nih, kita kan di sini nggak ngomong masalah dukung mendukung ya. Iya, benar. Ya benar banget. Kita kan netral. Netral. Jadi kalau kita lihat misalkan soal proyek strategis nasional atas kepentingan umum di kubu 01 misalkan Anies Muhaimin, mereka berbicara soal dia nggak mau menerusin IKN gitu ya, karena kubu 01 ini atau Pak Anies dan Pak Muhaimin ini berpendapat bahwa lebih baik untuk membangun kota-kota yang lain gitu. Ini yang sempat kemarin disalah paham, gimana sih kok bangun satu kota aja nggak mau, tapi kok malah mau bangun 45 kota. Iya, gitu kayak kan. kota Jakarta lagi ya. Kota Jakarta lagi ya kan. Tapi Ya, bener. oke, diklarifikasi ya maksudnya begini, dana untuk di satu kota itu di IKN daripada buat ibu kota baru lebih baik dibuat untuk membangun 45 kota dengan berbagai macam permasalahannya itu kan tadi. Itu sedangkan di kubu 02 mereka berpendapat Pak Prabowo ya, ini Pak Prabowo dan Mas Gibran ini itu berpendapat untuk melanjutkan apa yang sudah dicapai oleh Pak Jokowi gitu, untuk membangun IKN, karena kan semua menurut mereka nih ya, versi capres cawapres ini kan sudah ada tinjauan-tinjauan, dan ini juga bukan semata-mata sebagai bentuk membangun gagah-gagahan, tapi ini simbol gitu, simbol pemerataan ekonomi, simbol kemajuan Indonesia, dan juga dengan pertimbangan Jakarta yang sudah sangat crowded seperti itu gitu loh, dan dikhawatirkan menjadi tidak layak kalau untuk menjadi ibu kota negara gitu kan, akhirnya dipindah. Sedangkan di kubu 03 nih yang orang-orang bertanya-tanya ini orang pada melanjutin atau pada mau kubu 03 ini mau melanjutin atau merubah gitu kan. Ternyata menurutnya Pak Mahfud ya, ini kalau Pak Ganjar dan Pak Mahfud ini itu mereka berpegang kepada al-muhafadzatu ala qadimi sholih wal adu bijadidil aslah. Aduh, apa tuh Mas? Teman gak ada yang tahu ya Mas? jadi mempertahankan hal-hal yang masih baik ya, tetapi mengambil juga hal-hal yang baru yang lebih baik gitu. Jadi itu dari kalau kita berbicara soal capres dan cawapres. Tapi kalau kita mau berbicara soal proyek strategi nasional, apa sih sebenarnya yang harus kita perhatikan? Proyek strategi nasional ini ya tadi sebenarnya sudah dimention ya sama Dina juga. Ini kita dihadapkan tidak hanya persoalan pertumbuhan ekonomi, tidak hanya dihadapkan dengan soal investasi saja, tidak hanya kita berbicara nanti ekonominya naik, masyarakat akan senang, masyarakat akan sejahtera gitu. Tapi kita juga dihadapkan dengan masalah-masalah yang kompleks. Ada hal-hal yang pemerintah tidak mendalami itu gitu. Dan ini bukan perspektif satu dua orang ya. Pakar-pakar berbicara banyak, ada Walhi, ada LBH, ada LBHI dan segala itu mereka berbicara. Kita proyek strategis nasional itu banyak dihadapkan berbagai macam isu masalah gitu. Yang termasuk ketika diharapkan ekonomi naik, tapi ternyata di masyarakat justru timbul masalah-masalah baru. Termasuk soal masalah kesehatan. Ya kan? Itu kan termasuk juga masalah hak hidup karena digusur dan yang lain sebagainya gitu. Yang tentunya kita sebagai anak hukum ya harus tahu juga ada asas kepentingan umum. Yang mana asas kepentingan umum ini dulu itu namanya perampasan hak ya namanya. Perampasan hak ya Mas ya. Itu kalau sekarang bukan lagi itu, tetapi pelepasan. Hak. Ya, semenjak ada UU Ciptaker bahasanya lebih halus lagi. Oke, jadi kalau dari paparan Mas Aldi ya teman-teman tadi, kalau aku simpulin sih sekarang keberjalanan proyek strategis nasional ini
menemui sebuah masalah yang sifatnya nih sistemik ya Mas ya. Sistemik. Masalah-masalahnya sistemik sih. Oke, terus nih teman-teman, karena kita ngomongin masalah ya, sebenarnya banyak masalah yang harus kita bahas, tapi nggak menjadi kita bahas di sini semua ya teman-teman. Nah, tapi salah satunya yang masih anget-anget ya Mas ya, yang fresh from the oven nih kalau misalnya roti gitu ya. Ini tuh ya, itu kasus pencemaran lingkungan oleh PT Rayon Utama Makmur atau PT RUM di Sukoharjo. Nah, tapi teman-teman, masalah ini sudah diputus pada pengadilan di Sukoharjo, yakni melalui gugatan ya, class action, yang hasilnya adalah gugatan dari penggugat ini ditolak ya teman-teman. Jadi menurut PN Sukoharjo pada gugatan class action ini pencemaran lingkungannya tidak terbukti ya Mas ya kalau misalkan. Tapi di tingkat yang lain atau di sisi yang lain peradilan lain, yaitu di pengadilan negeri Sukoharjo pada kamar pidana ini masih diproses ya Mas. Jadi secara hukum memang belum terbukti ya teman-teman. Oke. Nah, tapi Mas, sebelum kita ngomongin PT RUM, mungkin aku akan sedikit jelasin juga ke penonton ya Mas ya, supaya tahu nih sebenarnya kasus di PT RUM itu apa. Jadi ketika masyarakat memang merasa dirugikan ya Mas ya oleh adanya operasional pabrik ya PT RUM ini, maka mereka kan mengajukan gugatan class action ya Mas. Tapi tadi seperti yang sudah saya bilang, itu ditolak oleh Majelis Hakim PN Sukoharjo. Nah, tapi yang menariknya teman-teman, karena kita ngomongin kepentingan umum, ketika kemarin saya baca ya Mas, dan kemudian saya juga kirimkan ke Mas Aldi biar kita sama-sama bisa membaca supaya kita bisa bahas di sini. Ini ada pertimbangan tentang kepentingan umum nih Mas. Ya, lagi-lagi ada kepentingan umum lagi. Nah, yang lebih menarik lagi, Majelis Hakim ini berpendapat Mas bahwa industri tergugat atau dari PT RUM ini itu mengandung kemanfaatan bagi kemakmuran rakyat yang merupakan bagian dari kepentingan umum. Nah, maksud konkretnya adalah kegiatan industri tergugat harus dipandang sebagai bagian dari pembangunan guna mencapai kesejahteraan rakyat yang merupakan kepentingan umum. Nah, selain itu Majelis Hakim juga mengutip pendapat ahli bahwa kepentingan umum ini harus berada di atas kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok. Jadi yang dimaksud kepentingan pribadi atau kelompoknya adalah kepentingan dari penggugat atau kepentingan dari warga yang mengajukan gugatan ya teman-teman. Nah, kalau menurut Mas Aldi gimana nih Mas? Gimana menurut Mas Aldi pertimbangan hukum hakim memaknai kepentingan umum dalam kasus ini, atau bisa secara general juga boleh Mas disampaikan? Oke, jadi ini menarik ya Mbak Dina nih. Kita juga perlu menyampaikan sebagai sebuah pembelajaran kepada publik bahwasanya karena Dina ya, saya panggilnya Mbak ya, tapi dia bahasa tua kan. Jadi karena Dina tadi udah cerita soal putusan hakim, jadi ini kita sebenarnya kalau ngobrolin, boleh nggak sih kita ngobrolin atau kita mau membahas atau meneliti soal putusan hakim, itu boleh-boleh aja, karena itu kan objek penelitian hukum juga ya. Dan juga memang putusan hakim ini adalah bahan hukum primer yang biasa dikaji oleh teman-teman di Fakultas Hukum gitu kan, dan juga boleh dieksaminasi ya kan gitu. Betul. Artinya kita nggak menggiring opini ya, maksudnya nggak menggiring opini terlepas dari perusahaan yang bersangkutan itu bersalah atau tidak, itu memang tugasnya hakim untuk memutus. Tetapi kita boleh membahas ratio decidendi-nya kan, sebagaimana yang disampaikan oleh teorinya McKenzie soal ratio decidendi atau pertimbangan hukum hakim. Nah, menariknya kalau tadi Dina udah menyampaikan, memang kalau kita jeli melihat pertimbangan hukum hakim itu memuat kepentingan umum, ya kan? Betul. Nah, masa orang itu harusnya bisa paham kepentingan umum ini kepentingan umum yang bagaimana kan gitu kan? Umumnya siapa juga ya Mas? Ini siapa nih? Definisinya apa? Kan kita kalau mau mendefinisikan sesuatu kan boleh-boleh saja. Iya, betul. Nah, sebenarnya kalau kita mau jeli, kepentingan umum selain tadi sudah disampaikan ya di Undang-Undang Pokok Agraria ada tuh. Tapi kalau kita mau jeli lagi di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, di pasal 1 angka 6 itu disebutkan apa sih kepentingan umum? Itu adalah kepentingan bangsa, ya, kepentingan bangsa satu ya, kepentingan negara dan masyarakat. Kepentingan bangsa, kepentingan negara dan masyarakat. Ya kan? Yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Gitu. Nah, masih bersambung lagi di dalam peraturan pemerintah yang baru ya, yang ya belum lama lah, tahun 2021 di PP nomor 19 tahun 2021 di pasal 1/7, dan ini juga sebenarnya di permen peraturan Menteri ATR BPN yang baru itu ada juga soal ini. Itu
hampir sama pengertian definisinya, tetapi ditegaskan lagi kalau tadi pemerintahnya itu siapa saja. Pemerintahnya di sini ditegaskan bahwa adalah pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Betul. Jadi kalau kita berbicara soal konteks ini, artinya kepentingan umum itu bukan hanya kepentingan ekonomi loh, bukan hanya kepentingan investasi loh, tapi ada kepentingan, oke lah kita berbicara luas ya, kepentingan bangsa, kepentingan negara untuk menaikkan tingkat ekonominya. Tapi kita juga harus melihat ada kepentingan masyarakat di situ. Nah ini yang kerap kali mungkin tersisihkan ya. Mungkin menjadi hal yang tidak begitu diperhatikan. Ada kepentingan masyarakat di situ. Nah, kebetulan ya seperti yang saya sampaikan tadi, kita boleh kalau berbicara seperti ini, yang penting kita nggak menggiring opini bagaimana. Kita berbicara soal putusan hakim ya. Nah, kebetulan kemarin saya sempat mengikuti eksaminasi putusan hakim juga yang diselenggarakan oleh Kika ya di UNS. Saya juga ikut itu, Mas. Oh, ikut juga ya? Kebetulan jadi kita berdua ikut ya, teman-teman. Ya, kebetulan kita berdua ikut dan ya alhamdulillah bisa ngobrol lah soal ini gitu. Itu kita perlu jeli sebenarnya. Karena ini sudah putusan ya. Memang kalau kita lihat, memang kan dari gugatan class action ini, ya penasihat hukumnya ini kan advokatnya mau mengajukan banding kan. Ketika mau mengajukan banding, ya tentunya udah pasti udah paham lah ya buat pembelajar hukum, kalau udah banding berarti artinya belum inkrah van gewisde, belum ada putusan yang berkekuatan tetap. Karena apa? Mengajukan upaya hukum selanjutnya. Nah, yang perlu diketahui bahwa dari putusan itu, ya jadi artinya kan belum berkekuatan hukum tetap karena mengajukan upaya hukum selanjutnya nih si advokatnya. Nah, jadi pada konteks ini kita harus pahami di dalam eksaminasi itu dijelaskan beberapa, karena kan kalau eksaminasi biasanya kan tim ya, nggak cuma satu ahli hukum, biasanya ada ahli lingkungannya, ada ahli sosialnya ya, kemudian juga ada ahli misalkan teori kausalitas dari hukum tata negara dan yang lain sebagainya. Mereka salah satu ahli yang menarik itu dari FISIP UI ya waktu itu mengatakan bahwa pemerintah itu terlalu cenderung memperhatikan itu tadi kepentingan yang bukan hanya kepentingan negara dan bangsa saja, tapi harus ada kepentingan masyarakat loh gitu. Jangan cuma berbicaranya investasi, tetapi juga harus berbicara kepentingan masyarakat. Bagaimana masyarakat di sana? Yang menariknya ya kalau kita berbicara soal itu, ini kan juga selaras dengan ahli-ahli yang lain. Ada juga yang kemarin mendatangkan Prof. Sylvia dari University Berkeley of California ya, mengatakan bahwa ya kepentingan investor tuh sering dianggap sebagai kepentingan utama gitu kan, yang menarik gitu. Padahal pendirian perusahaannya saja bukan seluas itu untuk kepentingan bersama kalau kita mau jeli gitu. Nah, meskipun juga ada pendapat yang lain misalkan dari ahli lingkungan Unisula ya, bahwa menyatakan hak privat itu tidak boleh sembarangan direduksi sebenarnya demi kepentingan umum. Karena apa? Karena menariknya di rasio desidendi itu ya, si tim bukan timnya, jadi majelis hakim itu menyatakan bahwa ini bukan kepentingan umum, ini kepentingan kelompok ini gitu lah. Cuma ini kepentingan kelompok yang merasa dirugikan aja, kepentingan masyarakat ini dianggap kepentingan kelompok ya, Mas gitu loh. Ada kan orang-orang yang yang ada di situ ya, yang seperti mungkin fakta-fakta hukum yang disampaikan oleh tim penggugat ya dari kubu penggugat bahwa memakai masker sejak sebelum pandemi gitu. Ini kan kita berbicara sesuai yang ada di putusan itu ya gitu. Kan mengatakan seperti itu. Tetapi nyatanya hakim menganggap bahwa ini kepentingan kelompok ya, Mas. Ya ini yang menarik. Ya yang menjadi sebuah diskusi bagi kita bersama, sebenarnya kepentingan umum itu bagaimana sih penerapannya gitu. Oke. Jadi teman-teman, sebelum kita berlanjut ke pembahasan berikutnya, saya mau klarifikasi sedikit nih, Mas. Tadi yang mengajukan upaya banding ini masyarakat atau dari kuasa hukum atau dari tergugatnya, Mas? Penggugat dong, kuasa penggugat. Hukum. Oke. Kalau yang itu kan soalnya kan nggak dikabulkan. Iya, makanya masyarakat tetap terus berjuang sampai sekarang ya, teman-teman. Oke. Tadi Mas Aldi sudah menyampaikan pendapat-pendapat ahli dari eksaminasi putusan nomor 29/P3/2023 Pengadilan Negeri Sukoharjo. Yang satu kebetulan saya juga ikut hadir dan mendengarkan juga para ahli
yang memang kalau saya lihat tuh kompak ya Mas ya, menentang proyek strategis nasional yang menegasikan kepentingan masyarakat dengan dalih kepentingan umum. Nah, Mas Aldi, kalau misalkan kita kembali berbicara mengenai proyek strategis nasional ya, tadi sudah dikatakan kalau ada masalah sistemik yang eksis ya sampai sekarang teman-teman. Nah, baru-baru ini nih Mas, hari Minggu kemarin itu saya turut berduka cita karena ada ledakan tuku smelter milik PT ITSS di Morowali, Sulawesi Tengah yang mengakibatkan korban meninggal sebanyak 19 orang dan 59 orang korban luka-luka. Nah, untuk sebabnya sendiri dari ledakan ini masih terus diselidiki sampai sekarang ya untuk mencari tahu penyebabnya. Nah, namun sebenarnya untuk kasus kecelakaan kerja ya Mas, utamanya di pabrik smelter nikel, itu tuh sebenarnya bukan pertama kali nih Mas. Nah, berdasarkan penelusuran dari Project Multatuli, hal serupa juga pernah terjadi di PT GNI. Dalam kurun waktu setahun terakhir, tercatat ada 6 pekerja tewas dan ada 15 orang luka-luka. Nah, selain itu, Trend Asia, sebuah organisasi di Jakarta yang mengadvokasi topik transisi energi, pernah melakukan pemantauan berita bahwa temuannya ada sedikitnya 68 insiden kecelakaan kerja di industri smelter nikel di Sulawesi dan Maluku. Dengan jumlah korban, 76 pekerja terluka dan 57 meninggal dunia. Nah, selain itu, menurut Arianto Sangajia, mantan Direktur Pelaksana Yayasan Tanah Merdeka di Palu, beragam kasus kecelakaan kerja di industri smelter nikel ini tidak terlepas dari ongkos produksi yang ditekan semurah mungkin. Nah, dari paparan tadi nih Mas ya, tentunya kita turut berduka cita terhadap korban-korban dari ledakan smelter nikel dan juga keluarga yang ditinggalkan ya Mas. Nah, menurut Mas Aldi nih, kenapa proyek strategis nasional ya Mas, yang seharusnya tadi memberikan kemanfaatan, seperti yang juga dibilang oleh Hakim pada PSK Jawa pada putusan Peterum, tapi malah menimbulkan masalah baru nih Mas, yang bahkan nih terus berulang dan terus terkait ya Mas ya, gak cuma ada di Sulawesi tapi mungkin juga ada di pulau-pulau yang lain gitu Mas. Oke, ini menjadi sebuah keprihatinan bagi kita semua ya. Tentunya kita yang pertama mengucapkan turut berduka cita yang mendalam bagi para korban ya, baik yang terjadi di Morowali ya. Ya, tentunya kita sebenarnya terus mengingatkan tidak hanya dalam kasus-kasus tertentu, tetapi kepada ya perusahaan-perusahaan yang lain. Ya, kita tadi sudah berbicara nih, berbicara balik soal kepentingan umum. Kalau sebelumnya itu sebelum ada Undang-Undang Ciptaker ya, itu kan hanya 18 poin nih. Ya kan? Cuma ada 18. Ya 18 ini diurutin, ini ada pembangunan apa saja yang ketika pembangunan itu mau dilaksanakan untuk kepentingan umum tadi, kepentingan bangsa, negara dan masyarakat. Jangan lupa ya, dan masyarakat. Itu ya haknya harus dilepas. Ya, kalau sekarang ya tadi saya sebutkan bahwa sekarang itu istilahnya bukan perampasan hak untuk negara, tetapi sudah pelepasan hak. Betul. Gitu ya. Jadi setelah mendapatkan ganti rugi yang adil, jadi itu tadi ya. Nah, yang perlu kita pahami, ya kita harus mengingatkanlah kepada perusahaan-perusahaan yang lain. Kalau ditanya soal penyebab, ini berulang kali terjadi kasus-kasus itu. Sebenarnya banyak loh korporasi atau perusahaan-perusahaan yang tidak memperhatikan hak-hak pekerja dengan begitu jeli. Karena apa? Karena kebanyakan ya saya menyebut secara global ya. Tidak tertentu pada perusahaan tertentu. Ya, perusahaan tertentu. Ini menjadi sebuah catatan saja, masukan-masukan juga. Banyak yang biaya operasionalnya itu ditekan. Termasuk keselamatan kerja ya Mas ya. Termasuk hal yang penting pada sangat penting ya sangat untuk pekerja. Nah, ya kan. Sekarang kita juga ada loh prodi itu kan K3 itu loh. Oh iya, ada prodi di UNS yang masih K3 ya, keselamatan kesehatan kerja. Nah, itu nggak dipraktikkan secara baik. Karena apa? Karena untuk menekan biaya ekonomi itu tadi. Sedangkan pekerja-pekerja itu gersah bahasa Jawa. Gersah. Apa tuh gersah tuh? Resah. Resah ya. Resah itu. Karena apa? Karena banyak hal yang nggak terpenuhi, termasuk soal keselamatan. Mereka tuh paham. Pekerja-pekerja tuh paham. Harusnya kita pakai topi atau pokoknya APD-nya tuh harusnya standarnya ini gitu ya Mas ya. Tapi ternyata cuman sampai sini doang. Cuma sampai di situ aja. Itu karena apa? Karena masih banyak perusahaan-perusahaan yang menekan biaya ekonomi dan meningkatkan investasinya, tetapi hak-hak pekerjanya ini yang kemudian
direduksi ya. Iya, direduksi itu tadi gitu. Jadi kembali lagi ya, soal apalagi sekarang sudah ditambah tuh asas kepentingan umum untuk 24 sektor ya. Termasuk adalah kawasan industri, kawasan ekonomi khusus ya, kemudian ada kawasan industri digital dan yang lain sebagainya. Ini jangan sampai, itu saja jangan sampai penerapan kepentingan umum ini justru diterapkan untuk melindungi investasi-investasi yang ugal-ugalan itu tadi. Itu yang kita sebenarnya sebagai pembelajar hukum harus jeli juga, bagaimana perubahan peraturan perundang-undangan yang berkaitan soal itu ternyata sedemikian rupa loh. Jadi ada kontrol gitu. Jadi nggak ugal-ugalan gitu. Sebenarnya ya Mas, kalau misalkan kita berbicara tentang proyek statistik nasional ya Mas ya, tadi selain isu keselamatan kerja, sebenarnya masih banyak ya teman-teman isu-isu yang lain seperti PKWT untuk pekerjaan yang sifatnya tetap, kemudian pemotongan upah yang tidak jelas ya sistemnya, kemudian juga kriminalisasi baik dari pekerja yang demonstrasi ataupun warga sekitar yang terdampak. Jadi sebenarnya kalau kenapa sih proyek strategis nasional ini tuh yang harus memberikan kemanfaatan bagi masyarakat itu malah menimbulkan masalah yang sifatnya sistemik. Tadi sudah disampaikan Mas Ali juga, itu karena negara ini hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi saja ya, atau kemajuan ekonomi, tanpa istilahnya ada pendekatan sosial humaniora yang memadai ya, dengan mempertimbangkan dampak di masyarakat. Nah, padahal justru abainya negara terhadap proyek strategis nasional ini dan lingkungan itu akan mengakibatkan kerugian ekonomi yang jauh lebih besar dan bahkan mengancam keberlangsungan manusia dan juga makhluk hidup lainnya. Bahkan negara juga punya risiko ya kehilangan kepercayaan publik ya Mas ya, karena sebenarnya sudah banyak lah ya masyarakat mulai tidak percaya dengan program-program yang diinisiasi oleh pemerintah gitu. Oke, karena kita sudah agak diperingatkan oleh sutradara ya Mas ya. Oke, ini terakhir aja, baru-baru ini ya Mas ya, belum lama, tanggal 8 Desember lalu Bapak Jokowi ini menerbitkan peraturan Presiden nomor 78 tahun 2023 tentang penanganan dampak sosial kemasyarakatan dalam rangka penyediaan tanah untuk pembangunan nasional. Nah, ini di Pulau Rempang ya Mas ya, untuk proyek Eco City. Nah, jadi ini sebelum tahun baru nih ada produk hukum baru nih Mas, ibarat nih hadiah ya sebelum Pak Jokowi berganti atau digantikan oleh presiden yang baru lagi. Nah, tapi dari pihak YLBHI bersama dengan tim advokasi nasional Rempang ini mempertanyakan sebelumnya ya, dasar hukum apa yang digunakan BP Batam untuk merelokasi masyarakat Pulau Rempang sebelum adanya Perpres ini. Jadi ibarat sebelumnya harusnya nggak boleh direlokasi gitu, tapi sekarang supaya bisa dilakukan relokasi terbitlah Perpres ini. Jadi kalau kemarin saya baca di Twitter sih ya Mas, pada bilangnya ya ini untuk melegitimasi penggusuran masyarakat dari tanahnya termasuk tanah adat ya Mas. Nah, kalau menurut Mas Adi sendiri ya Mas, apakah Perpres nomor 78 tahun 2023 yang diterbitkan di penghujung tahun ini itu merupakan representasi penggunaan kepentingan umum sebagai tameng proyek strategis nasional nih Mas? Iya, yang menarik adalah isunya tertutup pastinya. Iya, soalnya kan ini kemarin kita ketutupan isu debat-debat ya Mas ya. Iya, betul banget kan. Ini juga udah masuk di tahun politik, jadi orang semua tersedot pasti ya. Apalagi kalau di Twitter atau di X ya sekarang itu orang kan sudah mulai berbicara soal paslon 1, paslon 2, paslon 3. Tapi ada hal yang justru sebenarnya menarik dan ini bukan diam sih. emang isunya aja yang ketutup gitu. Yeah. Kan diam-diam kita lagi enggak diam-diam enggak diumumkan ya Mas, dia diundangkan gitu. Tapi juga diundangkan juga, apalagi kita tahu ada asas fiksi hukum ya gitu. Semua orang nggak tahu ya. Jangan semua orang harus dianggap tahu. Iya, tapi ini karena permasalahannya kompleks Bredin. Yeah. Dan kita tentunya podcast ini kan waktunya juga terbatas. Tapi yang ingin saya sampaikan begini, tentunya ini menjadi sebuah pertanyaan dan diskusi menarik yang mungkin bisa dibahas lebih lanjut ya. Karena Perpres nomor 78 tahun 2023 yang terbit di bulan Desember ini ya. Ini ya sebenarnya jadi jawaban dasar hukumnya apa kan gitu kan gitu. Ya udah nih, lu nanya gue buatin aja. Ya, jadi kayak gitu loh. Ya udahlah, nggak ada kan nih dikasih. Ya udah nih dikasih nih sekarang gitu. Ya tentunya ini bagus buat BP Batam gitu loh. Jadi punya dasar ya Mas ya untuk sana pindah gitu, baratnya gitu ya Mas. Iya, ada dasar sekarang kalau kita berbicara soal kepentingan lagi-lagi ya kepentingan umum ya kan bisa dipakai ini untuk kepentingan bangsa dan negara. Apalagi Rempang Eco City ini diharapkan kan
kita bisa mampu bersaing dengan Singapura nih ceritanya Iya, gitu ceritanya gitu ya, Mas. Tapi kan nyatanya di sana permasalahan kompleks sekali. Kompleks. Sangat kompleks ya. Gitu tentunya kita nggak akan bisa berbicara panjang untuk ini karena bisa jadi satu tema nih kalau Iya, bicara soal itu kan. Next Spell Talk kita akan mungkin ya bisa-bisa lah Mas ya. Ya kan. Jadi saya apa namanya ini di sela-sela ini ya setelah pembicaraan saya harus berharap betul nih FAUNS ya ini untuk teman-teman FAUNS digiatin lagi diskusinya, digiatin lagi diskursusnya supaya apa? Supaya banyak dapat insight-insight bagus. Nah kembali kepada persoalan di Pulau Rempang ini kan sebenarnya permasalahan kompleks ya. Tentunya juga soal hak ulayat, orang yang mengatakan di situ masyarakat sudah beratus-ratus tahun menempati tanah nenek moyangnya. Itu kan kalau kita mau membaca itu sebenarnya ada dua permasalahan yang mungkin di kesempatan ini bisa saya sampaikan ya. Satu ya persoalan itu tadi masyarakat adat yang ya ada suku Melayu, ada suku Laut, beberapa suku lainnya itu kan udah lama gitu ya. Kemudian mereka menganggap kita ini udah lama loh di sini. Tapi tiba-tiba pemerintah menerbitkan HGU, hak guna usaha yang untuk perusahaan atas tanah Batam itu terus kemudian dikelola. Ini kan jadi ada tumpang tindih gitu kan. Sebenarnya ini punya siapa tanahnya gitu kan. Tadi kan kemudian ya kalau lu mau relokasi gitu ya, kalau mau direlokasi mana dasar hukumnya kan. Akhirnya terus kemudian terbit. Gitu kan. Kemudian persoalan yang kedua adalah kewenangan pengelolaan lahan di Batam itu diatur oleh BP Batam. Ya kan. Jadi ada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam. Sayangnya batas-batas pengelolaan tanah oleh BP Batam dan tanah adat milik masyarakat itu belum clear ya Mas ya? Nggak clear. Secara jelas tuh nggak clear gitu. Jadi ya itu tadi menimbulkan tumpang tindih penguasaan tanah gitu. Jadi ya BP Batam selalu mengklaim itu tanah mereka. Gitu ya. Dan inilah yang kemudian tidak ada juga definisi batasan proyek strategis nasional juga di dalam Perpres 78 tahun 2023 ya, yang pastinya sekali lagi itu rawan untuk disalahgunakan ya Mas ya. Lagi-lagi di sini kita sebagai pembelajaran hukum senantiasa mengingatkan ya, hati-hati dalam penerapan asas tersebut gitu loh, bukan untuk membangun opini. Ini harusnya pemerintah bagaimana nih? Ya kita harus jelas, kita harus berpihak kepada masyarakat yang terzolimi atau mustadafin gitu ya. Jadi sehingga sama-sama nih mau membangun Indonesia maju, tapi kita harus perhatikan juga kepentingan bangsa, kepentingan negara dan juga masyarakat. Siapa yang bertanggung jawab? Pemerintah, baik pemerintah pusat ataupun daerah. Oke. Mungkin aku sedikit menambahkan ya Mas. Jadi kemarin aku juga riset mengenai pernyataan dari Walhi ya. Jadi kalau menurut Walhi ini sebenarnya melalui Perpres ini BP Batam ini akan dengan mudah ya Mas ya mempercepat pengusiran. Ini bahasa kasarnya pengusiran, bahasa harusnya relokasi ya teman-teman. Masyarakat Rempang yang hari ini masih mempertahankan ruang hidupnya. Jadi seperti tadi yang sudah saya bilang, ini merupakan legitimasi perampasan tanah atau pelepasan tanah ya oleh negara yang dilakukan dengan tameng kepentingan umum, yang padahal ini malah menimbulkan konflik agraria baru ya Mas ya. Oke teman-teman, jadi di akhir sesi ini mungkin aku izin menyimpulkan juga ya Mas, itu teman-teman untuk kepentingan umum yang saat ini terus digaungkan oleh pemerintah yang menjadi tameng dari segala proyek strategis nasional maupun segala kebijakan-kebijakan pemerintah ini ya, ini sebenarnya malah menimbulkan masalah sistemik di satu sisi, walaupun di sisi lainnya maksudnya baik ya Mas ya, maksudnya baik ingin meratakan kesejahteraan ataupun menumbuhkan ekonomi, tapi tanpa pertimbangan dampak sosial maupun dampak lingkungan dari warga maupun pekerja ya, apabila dalam konteks korporasi itu akan menimbulkan masalah sistemik. Nah, kalau tadi aku rangkum nih Mas ya, masalah sistemik yang bisa terjadi dari penyalahgunaan ya istilahnya kepentingan umum. Yang pertama ada kerusakan lingkungan, yang kedua kriminalisasi buruh atau warga setempat, ketiga maraknya kasus kecelakaan kerja karena terabaikannya keselamatan kerja, kemudian yang keempat mekanisme kontrak kerja yang sangat fleksibel sehingga berpeluang untuk merugikan buruh atau pekerja, dan kelima meningkatnya konflik agraria. Mas. Jadi sayang sekali ya Mas ya, ini sebenarnya asas atau konsep kepentingan umum ini baik maksudnya, tapi ya dalam penerapannya kedepannya perlu dikaji lagi. Iya, dan juga jangan kita jangan putus asa juga, yang pertama buat untuk terus menyuarakan hal yang baik, dan juga
baik pemerintah, kalau pemerintah juga pasti kan ya tentunya kita sebagai mahasiswa kan agent of change juga mereka pasti akan melihat dengan baik ya, karena maksud kita juga baik, mereka juga maksudnya sebenarnya sama-sama baik, cuma kita cari titik tengahnya gimana loh gitu loh. Dan kalau pemerintah ya kayak tadi ini loh ada kepentingan masyarakatnya kita ingetin. Oke. Mungkin tadi sebagai closing statement ya Mas. Oke, boleh. Saya ambil sebagai closing statement karena ini sudah tadi berdurasi dan biar teman-teman nanti nontonnya nggak panjang-panjang banget ya, nggak ngantuk. Ini udah panjang sebenarnya. Ini sebenarnya udah panjang juga ya, tapi mungkin kedepannya kita bikin 2 jam ya, lama-lama ini bikin kayak film. Close the door nanti. Close the door nanti ya, siapa tau banyak yang nonton ya, alhamdulillah AdSense ya Mas ya nanti masuk. Nambah subscriber podcast ya. Ini subscribe jangan lupa ya teman-teman. Jadi untuk pembahasan mengenai KSP Talk yang pertama ini teman-teman, mengenai kepentingan umum, kita mengingatkan bahwasanya negara tentunya bermaksud atau goals dari negara itu tentu membahagiakan rakyatnya ya Mas, seperti kata Pak Sachipto Harjo bahwa negara hukum itu ya harusnya membahagiakan rakyatnya seperti itu melalui kepentingan umum. Namun perlu diingat bahwasanya kepentingan umum yang dilakukan dengan ugal-ugalan ya istilahnya tanpa memperhatikan kelompok-kelompok atau masyarakat yang terdampak itu tidak ada artinya sama sekali. Sekian dari saya, apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.